warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Hidayah Masjid Nur Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diketemukan kembali untuk menambah ilmu yang sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai yaumul kiamah. Wakil khusus Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Kholis Al-Hadi SH, alhamdulillah beliau biarpun sibuk juga diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa duduk bersama dengan kita untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau nanti bisa diamalkan untuk aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari sama-sama kita dengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang membaca maupun yang mendengarkan, semoga selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Pada anak kami, Naraka, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anja al-basiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya bana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu misra insya'allahu amin. Wa rafa'a abawaihi alal arsi wa barru lahu sujada. Wa qala ya abadi hadza ta'wilu ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa alal alamtani min
ta'wil ahadits fatiras samawati wal ardh anta walli fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaihi wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum ya'murun wa aksarun nasi walau harasta bi mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya pun salah dikit tidak apa-apa. Yang penting berani maju itu alhamdulillah untuk generasi selanjutnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan paparan dari beliau. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Taklim Miftahul Hidayah yang saya hormati pengurus Majelis Taklim, yang saya hormati seluruh takmir Masjid Nur Hidayah, dan seluruh hadirin Majelis Taklim yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga setiap langkahnya menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap zikirnya menambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap usahanya menahan kantuknya itu juga dicatat sebagai bagian dari kebaikan yang dapat. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya berangkat ke sini pun ngantuk gitu ya. Ikhtiar kita menahan ngantuk dan sebagainya itu bagian dari kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau sudah buka TV, buka HP, hilang ngantuknya. Ngobrol di seberang itu sambil minum kopi misalnya, tahan-tahan aja gitu. Jadi kalau memang pengajian itu rada berat, mudah-mudahan itu bagian dari makin berat sesuatu, itu bagian dari makin banyak Allah ingin pahala kita dapat. Amin ya. Lawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian, pertama saya mohon maaf. Ini 3 kali ketiga ya. Saya diundang nggak bisa, diundang nggak bisa. Ini baru. Insya Allah kalau tidak ada kegiatan, saya ada di Tanggarang itu insya Allah saya usahakan hadir. Ya mohon maaf, jadi 2 kali kemarin diminta saya buka itu, aduh di atasnya sudah tolak, di bawahnya tolak lagi, masa di WA saya tolak lagi. Ini ketiga, insya Allah saya upayakan hadir. Yang kedua,
Saya mewakili keluarga bapak saya Haji Untung SPD. Lebih beliau di ujung usia beliau juga sempat tinggal di sini berapa bulan. Memohonkan maaf, mohonkan ridho kepada bapak ibu sekalian jamaah apabila selama hidupnya almarhum ada yang kurang berkenan. Mohon doa juga dan semoga beliau dilapangkan kuburnya dan kami. Di malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sampai jam berapa. Biasanya itu saya jam 24.05 soalnya habisnya. Sudah mulai sudah kurang 5 menit. Jam berapa? Hah? Jam 9. Ya, jam 9. Kira-kira itulah ya. Bismillah. Izinkan saya membacakan beberapa hadis. Saya masih ingat terakhir saya tinggal di sini itu, salah satu kitab yang saya bahas Fadailul A'mal. Cuma saya lupa sampai mana. Ya, dulu saya sempat ngisi Rabu apa Ahad gitu. Nah, saya teruskan sajalah. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat buat saya khususnya dan buat kita semua. Tidak usah dilihat siapa yang menyampaikan dalam kajian apa yang disampaikan, tapi bahwa yang disampaikannya ini, yang saya akan bacakan ini adalah kata-kata yang keluar langsung dari lisan orang yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Lewat para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai ke kita, sampai hadis ini. Oleh karena itu para ulama, kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi, yang dapat warisan para nabi. Dan nabi itu tidak meninggalkan harta, yang ia tinggalkan adalah agama. Dari mana sumber agama ini? Dari Quran dan Sunnah. Dari Quran dan hadis-hadis yang sama. Lalu kami para mubalik, para dai, itu juga pada Bapak Ibu sekalian punya amanah belajar dari para ulama, belajar seberapapun yang bisa disampaikan. Maka hari ini seberapapun yang bisa saya tahu, saya ambilkan dari kitab-kitab ini dan beberapa penjelasannya, semoga bermanfaat buat kita semua. Bagian dari menyambung ilmunya para ulama, lisannya para mubalik. Terakhir saya ingatnya sih bab taharah itu sudah selesai. Saya lanjutkan bab salat. Mudah-mudahan sebagai mengulang sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Bapak Ibu sekalian, itu sahabat yang ketemu Nabi tidak lama. Mungkin 6 sampai 7 tahun saja. Belajar sama Kanjeng Nabi itu tidak lama. Soalnya ada sahabat yang bersama Nabi seperti Abu Bakar itu puluhan tahun. Ada sahabat yang hidup bersama Nabi sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Abu Hurairah ini hidup bersama Nabi, belajar dengan Nabi tidaklah lama. Tapi kalau yang namanya berkah itu begitu. Tidak mungkin tidak banyak, bisa jadi tidak lama, tapi dirasakan lebih. Jadi kalau kita lihat apapun yang kita dapat, apapun yang kita nikmati itu, kita berharap keberkahannya. Pengajian ini mungkin gak lama, yang kita harap keberkahannya. Hingga nanti kita pulang sampai rumah, sampai besok, keberkahannya berlanjut. Usia kita nggak lama. Almarhum bapak saya usianya 59 tahun. 59 tahun mungkin banyak bapak di sini yang usianya jauh di atas.
Dan kalau dibanding Bapak Ibu sekalian, usianya umatnya Nabi Nuh itu berdakwah. Dakwahnya saja itu 1000 kurang 50. Berapa itu? 950. Ada yang di sini usia 950? Kira-kira nyampe kan? Itu kalau kita sekarang itu mikirnya 950 itu kalau kita tarik itu kan, bapak, mbah, di atasnya mbah apa? Buyut. Atasnya buyut? Cangga. Atasnya lagi? Itu terus itu nggak nyampe juga 950 kita hitung. Ya, terima kasih baca. Alhamdulillah. Semoga. Lalu kalau dihitung-hitung, kita ini kan rugi, kalah sama umatnya Nabi Nuh. Kita sholat, sementok-mentoknya segitu usia kita. Sebanyak-banyak ibadah segitu usia kita. Masih kalah sama anak-anaknya zaman Nabi Nuh. Tapi yang diberikan kelebihan untuk umatnya akhir zaman adalah keberkahannya. Usianya mungkin tak panjang, namun kebaikannya tuh dikali lipat, berlipat. Lebih-lebih 2 bulan lagi insya Allah mudah-mudahan kita ketemu bulan Ramadan yang mana pahalanya terus dilipat. Sama ini seorang sahabat yang ketemu Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, enggak lama ketemu Nabi. Tapi dari lisannya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah lebih, dalam berapa catatan, lebih dari 7.000 hadis. Ini berapa riwayat? Salah satu saya bacakan. Qala ahabbul bilad, kata Nabi, bagian negeri, tempat yang paling dicintai ilallah, yang dicintai Allah, masajiduha, masjidnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita perhatikan, ini pegangan buat kita. Tempat paling baik untuk kita duduki, kita beribadah, kita nyaman di dalamnya. Di sini disebutkan masjid. Ujungnya hadis ini perlu kita perhatikan karena makin akhir zaman makin nampak bahwa ternyata tempat paling buruk itu tempat malah orang paling suka datang. Apa kata Nabi? Wa abghadul bilad, dan bagian tempat paling dibenci ilallah, di sisi Allah. Tempat apa itu? WC Pak, hutan Pak, bukan. Tempat kotor Pak, bukan. Tempat yang jelek-jelek bangunannya Pak, bukan. Tempatnya cantik, bentuknya indah, rata-rata banyak yang pakai AC. Kalah megahnya masjid. Apa itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Aswaquha. Apa itu? Pasar-pasar. Oh Pak, pasar itu yang jelek Pak, yang becek. Bukan. Yang termasuk pasar yang lebih ramai, lebih besar di akhir zamannya apa? Mall. Akhir zaman. Ternyata tempat yang paling dibenci itu mall, pasar, tempat jualan yang mungkin tempatnya adem, cantik-cantik. Saya punya teman itu Pak, dia ke Jogja, ya, mungkin ada yang di sini orang Jogja. Sepanjang perjalanan tuh dia mabok. Perjalanan dari sini ke Balikpapan pusing, naik pesawat pusing, capek, lelah. Sampai Jogja belum istirahat di Malioboro itu, bisa dia sanggup jalan muter-muter ke pasarnya itu 3 jam tanpa kena lelah. Kenapa saya tahu lelah itu? Karena suaminya Bu yang keluh ke saya, istrinya kok kuat banget jalan-jalan.
Ustadz ini berarti nggak boleh kita ke pasar. Tidak, cuma ini jadi patokan. Ke pasar itu sekadar kebutuhan, sekadarnya saja. Kenapa? Karena pasar, tempat jualan, di situ berkumpul banyak musuh-musuh. Siapa musuhnya, Pak? Nyaman, Pak, di situ. Siapa musuh-musuh umat Islam? Para syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itulah tempat berkumpulnya salah satunya kumpulan syaitan. Boleh ke pasar? Boleh. Pak Ustaz, saya ini pedagang. Emang kerjanya saya di pasar. Sekali lagi, ini hadis ini menginginkan kita bukan berarti tidak boleh ke pasar. Tapi hati kita itu condongnya ke masjid. Ke pasar itu sesuai kebutuhan. Yang dagang ya dagang, yang mau belanja ya belanja, bukan sibuk bermain di pasar-pasarnya. Betapa banyak dihadapkan kita sekarang. Orang sibuk di pasar, rame. Tapi ketika azan berkumandang, masih saja sibuk berdagang. Maka yang saksikan yang pernah ke Makau, tempat yang baik itu, azan berkumandang, pasarnya masih ramai. Tutup pasar. Udah, saya belum pernah. Mohon doa. Boleh dagang, boleh jualan, boleh ke pasar, tapi hatinya jangan terpaut dengan pasar, tapi terpautnya dengan masjid. Hadis selanjutnya, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu, Abu Darda bilang, aku mendengar, langsung dengar dia. Bayangkan para sahabat dengar langsung dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dengar hadis ini sering kita, sahabat itu mendengar langsung, mendengar hadir dalam hati kita, ingin juga dengar Nabi Muhammad SAW berkata dengan telinga kita langsung. Kita berharap nanti Allah kumpulkan di mana? Kalau di dunia udah nggak mungkin ketemu. Kenapa? Karena tadi di mana kesempatan kita? Kesempatan terbaik kita berdoa, kita nanti bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, di surganya. Bisa mendengar langsung telinga kita ini. Kata dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Darda? Sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, berkata, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman, sahabat Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu, kali ini sahabat Utsman menceritakan, dia mendengar Rasulullah SAW berkata. Nah, ini hadisnya berkaitan juga dengan masjid ini. Kenapa? Berapa tahun yang lalu saya sampai hari ini masih masuk grup panitia pembangunan masjid. Minimal sudah ikhtiar ya. Belum terbangun, ikhtiarnya yang perlu dilakukan. Kenapa? Karena saya masih ingat juga, saya membacakan hadis ini. Man bana lillah, barang siapa yang membangun karena Allah. Apa yang dibangun? Masjidan, bukan rumah, bukan ruko, bukan pasar. Tapi kata Nabi, man bana lillah, dan siapa yang membangun karena Allah, masjidan, satu masjid. Apa janji Allah? Banallah, Allah akan bangunkan lahu, untuknya, mithlahu fil jannah, yang seperti itu di surga.
berarti saya harus bikin sebagus-bagusnya. Berarti hadis itu hanya untuk orang kaya. Sebentar, saya bacakan hadis selanjutnya. An Jabir Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW berkata berkaitan dengan hadis yang tadi, man bana, barang siapa yang membangun masjidan, masjid. Mudah-mudahan yang baik yang di sini maupun yang di luar yang mendengar hadis iman bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, kama khasiqatin, walaupun hanya sebesar sarang burung. Sarang burung paling besar semana? Normalnya kita sih, mana yang punya walet? Ada dia? Seberapa besarnya sarang burung? Segenggam tangan kita, besar tangan ini rata-rata. Ada yang bangun masjid segini? Nggak ada, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan nih, walaupun segini. Kenapa? Karena di hadapan Nabi tentu ada juga orang yang tidak kaya, yang miskin, yang kekurangan. Kata Nabi, bangun yang segini aja nih. Kata Nabi bahkan ditekankan au asgharin, atau lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Banallahu lahu, dibangunkan Allah baginya. Bikinnya segini nih, atau kecil lagi, atau kecil lagi. Maksudnya gimana? Kalau dia nggak sanggup bikin kubahnya, dia bikin yang kecil. Bahkan keramik nggak sanggup, keramiknya batu bata satu saja. Apa janji Allah janji Nabi? Kata Nabi, banallah, Allah akan bangunkan lahu baginya baitan. Cuma bikin bangun segini, nyumbang cuma sedikit, pasir mungkin cuma seember, bukan satu red, bukan, sedikit. Saya ini nggak mampu, nyumbang cuma sedikit buat masjid pembangunan. Tenang. Sekali lagi, hadis ini bukan buat orang kaya yang pelit. Gak usah banyak-banyak lah, ngapain nyumbang 1 juta, 2.000-nya cukup katanya. Sekali lagi, ini menyenangkan hati. Seberapa yang diberikan. Apa janji Nabi? Banallahu lahu baitan, Allah akan bangunkan baginya baitan, rumah fil jannah, di surga. Pak Ibu sekalian, nggak ada ceritanya rumah di surga itu ukuran 3x3, 6x6, tipe 36, nggak masuk di surga, nggak ada. Di beberapa hadis riwayat itu, kenikmatan akhirat di surga itu seminimal-minimalnya 10 kali lebih baik dibanding yang ada di bumi ini. Kalau ada rumah paling gede di sini, di surga 10 kali lebih dari itu. Bangunnya cuma sedikit, sanggup infaknya cuma sedikit buat masjid. Tapi sungguh balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak sedikit. Kurang apa kita itu? Enggak dituntut banyak-banyak. Kalau sanggupnya sedikit, berikan yang terbaik. Cuma sayangnya kita tuh selalu sering bisa jadi tidak memberikan yang terbaik. Menyesal nanti kita kalau sudah dikubur. Kenapa dulu saya ketika buka dompet ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Saya cari yang 2.000. Sudah itu dicari yang lecek. Kalau bisa robek dikit di ujungnya itu. Mudah-mudahan tidak mati sini kan. Barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, bahkan sekecil sarang burung itu,
Atau lebih kecil lagi, kalau sanggupnya cuma kecil, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Sanggupnya cuma sepetak keramiknya saja, tapi balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam membangun masjid, memperluas. Cuma ada catatan. Ini hadis selanjutnya. Dua hadis selanjutnya jadi catatan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu paman Nabi. Abdullah Ibnu Abbas berarti sepupu Nabi. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hadis ini dan hadis berikutnya ini pegangan buat kita, bagi panitia pembangunan terutama. Karena Nabi wanti-wanti kepada kita semua. Ma umirtu bitasydidil masajid. Aku tidak diperintahkan untuk membuat megah-megah, berhias-hias masjid-masjid. Maksudnya gimana? Patokannya hadis berikutnya. Kata Nabi, la taqumus saa'ah. Tidak akan datang hari kiamat hatta hingga yattabahan nasu, berbangga-bangga manusia itu fil masajid, tentang masjidnya. Oh Ustaz, berarti bikin masjid yang nggak usah bagus-bagus? Bukan. Patokannya bangunlah masjid itu untuk membuat nyaman jamaahnya, bukan untuk berbangga-bangga. Nih masjidnya spontan semua jadi Mangkurawat, menaranya kelihatan Pulau Malang. Bukan buat begitu, bukan buat pamer-pameran, bukan hebat-hebat. Nih masjid kami lebih bagus. Kenapa Pak bikin masjid? Ada, mudah-mudahan di sini nggak ada. Kenapa Pak masjidnya bagus dibongkar, direnov? Kenapa? Wah, kami nggak mau kalah sama masjid sebelah sana. Kampung sebelah itu bikin masjid bagus, kami harus bikin masjid lebih bagus. Bukan begitu. Nabi wanti-wanti, silahkan bangun masjid, dihias agar apa? Agar jamaahnya nyaman. Masjidnya bagus, habis sholat dikunci, tidak dilarang tidur-tiduran di sini, dilarang main di sini. Orang mau sholat setelah itu bingung, kenapa masjidnya dikunci? Kenapa usah dikunci? Wah, di dalam itu ada AC, di dalam itu ada. Wah, ini kan habis kehilangan. Di dalam itu ada mixer, hilang. Masjidnya dikunci semua, kenapa? Takut hilang. Enggak juga gitu. Kita tetap hati-hati. Cuma jangan sampai bikin masjid kebagusan. Cuma khawatir nanti takut ini, takut itu. Udah dikunci aja hilang Pak ya. Oh. Saya masih ingat di langgar saya itu ada kotak amal kayak gitu Pak. Hilangan pertama kotak amalnya dipecah, pecah. Kita baikin. Kedua dipecah lagi, pecah kotak amalnya, kacanya itu. Kita gembok, kita bagusin. Ketiga Pak, yang ketiga ini kejadian betul di langgar musola Al-Huda itu. Kotaknya hilang Pak. Saat kotak-kotaknya digembok. Ya memang perlu hati-hati. Tapi ya itu, jangan sampai juga berlebihan. Bikin. Saya kemarin ada pengajian Pak. Masjid-masjid itu masjidnya makmur. Dibikin macam-macam kegiatan. Ini juga wanti-wanti kepada takmir. Jangan, nggak tahu kalau di sini ada masjid. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Ada masjid itu
yang setiap Jumat itu cuma pamer saldo infak. Saldo infak sekian. Jadi apa? Enggak jadi apa-apa juga. Pelitnya takmirnya. Mau kegiatan ini enggak boleh. Diputar itu kan jamaah sedekah. Insya Allah kalau sini insya Allah berputar terus uangnya jadi masuk kotak amal tuh. Diharapkan uangnya terus berputar. Yang buat pembangunan iya, yang buat operasional masjid itu diputar buat kegiatan. Jamaahnya ngeluh, Pak panas Pak, nggak mau beli ini nggak beli, belikan untuk zamannya jamaah. Patokannya diberikan kenyamanan kepada para jamaah. Jangan sampai jamaahnya malah masjidnya bagus, tapi jamaahnya malah tidak. Insya Allah di sini saya sudah merasakan berapa tahun-tahun. Para takmir yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan jadi dan terus dikembangkan. Mudah-mudahan pemudanya. Ini saya bagi yang dengar ini siapapun, mudah-mudahan masjidnya tidak diisi oleh mbah-mbah dan bocah-bocah. Kalau penuh hanya mbah-mbah dan bocah-bocah, itu pertanyaan, pemudanya kemana? Mudah-mudahan makin diisi oleh mbah-mbahnya banyak, bocah-bocahnya banyak, yang muda-muda, yang kuat-kuat, itu juga memakmurkan masjid. Demikian saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi